Halo, nama gue Fikri, gue dari UKM UFO Veteran Jakarta dan ada teman gue. Halo, gue Aldi, gue dari Fiber Production UPN Veteran Jakarta. Nah, di kali ini kita bakal mereview film Jatuh Cinta seperti di film-film. Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga? Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu. Jadi tuh film ini mengisahkan tentang Bagus gitu, seorang sutradara yang ingin mengisahkan kisah cintanya bersama Hana gitu melalui skrip film yang dia buat gitu. Terus konfliknya itu ketika konfliknya apa ya judulnya? Konfliknya bisa dibilang terjadi ketika si Hana ini lagi mengalami kedukaan gitu. Lalu si Bagus datang ke hidupnya dia untuk membawa cinta lah. Cuman ya gitu. Jadi kayak si Hananya lagi proses berduka dan gimana caranya Bagus untuk mendekati Hana yang lagi berduka. Kan itu kan. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Itu konfliknya. Menurut gua yang ngebuat jatuh cinta di film-film itu beda sama film yang lain ya. In a way that falling in love ya. Karena mereka kan teman lama SMA gitu. Terus tiba-tiba ketemu lagi di saat mereka sudah di umur yang 40 something gitu kan. Lalu bagaimana mereka membawa topik grief dan love secara bersamaan gitu. Jadi kayak penggambaran grief lewat karakter Hana sama penggambaran cinta dari karakter Bagus yang menurut gue itu jarang sekali ada dalam film gitu. Itu menurut gue. Iya, apalagi mengisahkan kisah cintanya itu nggak seperti yang yang pada umumnya gitu. Mungkin beberapa film-film romance gitu mengisahkan cinta-cintanya ya bermesraan segala macam, tapi melalui film Jatuh Cinta seperti film-film tuh punya cara yang unik gitu dalam mengisahkan perjalanan cintanya gitu yang disampaikan oleh Bagus gitu sih. Pesan yang ingin disampaikan oleh si director ini mungkin beda-beda orang beda persepsi gitu. Tapi kalau gue lihat dari the whole thing kayak dari musik dan segala macamnya, kita tahu di musiknya tuh original songnya kan bercinta lewat kata kan. Iya benar. Nah mungkin itu kali pesan yang ingin disampaikan bahwasanya sebenarnya cita-cita tuh kadang nggak pakai kata-kata doang, tapi pakai perasaan kayak yang Bagus lakuin gitu kan. Dia menulis skrip gitu, terus dia ngomong ke Hana, terus dia kayak mencoba untuk menjadi orang yang dia pikir Hana mau gitu, ternyata kan enggak gitu. Mungkin itu sih pesan yang disampaikan, mungkin lebih ke jujur terhadap ekspektasi sendiri. Sama mungkin lebih ke pembuktian cinta kali ya, pembuktian cinta yang dimana nggak cuman dari omongan aja, tapi si Bagus ini coba untuk membuat perjalanan cinta itu melalui filmnya gitu, melalui pembuatan film gitu. Jadi bisa dibilang pembuktian cinta itu nggak cuma sekedar omongan, tapi ada actionnya gitu, seperti yang dilakukan oleh Bagus gitu sih. Ya. Kalau dari dialognya, jujur tuh dialognya gue suka banget karena dialognya itu nggak yang seperti textbook gitu. Jadi si aktornya menyampaikan dialognya seperti bahasa sehari-hari gitu. Kemudian dari sinematografinya itu bagus, apalagi teruntuk bagi mereka yang pembuat film juga, apalagi tapi selain pembuat film ada juga bagi orang pembuat film, tapi juga ada orang umum juga gitu yang dimana suka membayangkan perjalanan cintanya bisa digambar seperti apa gitu. Dan itu ada part di mana yang dilakuin oleh Shelin kalau nggak salah namanya. Jadi itu menggambarin teknik pengambilan seperti kayak gini bagus nih gitu. Dan itu menurut gua salah satu visual yang menarik juga gitu untuk dilihat gitu sih. Kalau dari Mungkin gue dari musik kali ya, musik-musiknya yang kayak bercinta lewat kata, terus juga ada beberapa kayak theme songnya juga itu nyatu banget sih sama filmnya. Terus juga yang tadi dibilang benar visual, apalagi cara penceritaan yang emang gak linear gitu. Jadi kayak gak kayak film biasa, tapi benar-benar kayak berlayer-layer terus bolak-balik kayak mungkin bisa dibilang kayak Inception-nya Christopher Nolan gitu, tapi ini versi film gitu, versi orang jatuh cinta gitu. Dan itu unik banget sih jujur. Itu pertama kali juga di Indonesia mungkin yang menceritakannya nggak yang linear something gitu. Ya berarti ya di Lawrence punya cara yang unik berarti ya sebagai sutradara dalam nyampein ceritanya gitu. Betul. Keren ya Lawrence. Mungkin kalau dibilang apa yang membuat penonton tertarik, jujur bingung juga karena seperti yang kita tahu filmnya sendiri juga enggak yang terlalu laku juga di bioskop. Jadi baru setelah di streaming service baru
meledak kan, orang-orang baru tahu bahwasannya oh film ini tuh bagus gitu. Mungkin menurut gue yang membuat orang harus nonton banget film ini adalah ya kayak tadi kita udah bilang gitu, penceritaannya, terus visualnya dan musiknya tuh benar-benar nyatu banget gitu. Dan juga mungkin itu sih kalau dari gue. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue, kenapa gue tertarik nonton film ini? By the way, gue suka banget sama Agung Hapsah, kalau teman-teman tahu. Jadi Agung Hapsah tuh suka nge-review beberapa film, dan jatuh cinta seperti film-film ini termasuk yang dia review juga. Dan gue sebagai pengikut dia, gue jujur FOMO ngikut apa yang dia tonton gitu. Dan gue coba tonton, suka gue dengan ceritanya gitu. Ceritanya dia juga visualnya gitu. Dan bahkan gue sampai nonton 2 kali di Netflix gitu, karena memang dari segi cerita juga visualnya bagus gitu sih. Recommended banget. Film ini termasuk recommended meskipun di Netflix di apa namanya, rating di bioskop itu ya mungkin lebih lumayan kurang, dan juga dari segi penonton nggak lumayan banyak, tapi ini film yang bisa dibilang recommended. Kalian bisa nonton di Netflix bagi gue pribadi, karena dari segi cerita dan visualnya menarik, dan actingnya juga itu menarik banget. Ada Ringo Agus Rahman dan juga dari Reza Zubir, itu actingnya bagus banget. Kalau dari Ya, recommended banget sih. Harus ditonton. Mungkin salah satu film yang wajib ditonton sekali seumur hidup kali ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton gitu. Tapi jangan lupa nonton juga Jatuh Cinta seperti di film-film di Netflix ya, jangan bajakan, karena kita harus menghargai karya film Indonesia. Ya, mendukung sinema lokal. Nanti diedit kayak gini, nanti masuk ke sini ya. Ini ya. Oke. Thank you. Ini bukan film art kan ya? Bukan. Ini film komersil kok. Cerdas.